Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fayu hadiyal hadirun, kama qala Allah ta'ala fi ayatin billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqu wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-ayat. Kawan-kawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saja berada, alhamdulillah kita bertemu walaupun bukan Sabtu malam minggu ya. Kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hadir menjalankan rutinitas kita sebagai seorang muslim yang insya Allah yang itu akan kita tuai atau tunai ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitas peribadatan kita, amaliyah kita, baik yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh, senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menunjukkan pada kita syariatillah, syariat Allah yang insya Allah kita senantiasa mengikuti beliau sampai yaumul kiamah. Kawan-kawan yang berbahagia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sesi ini insyaallah kita sudah putaran ke-7. Insyaallah kita akan ngaji tafsir ya. Tafsir namanya tafsir Al-Muyassar, di mana tafsir sebagai cara kita dalam memahami apa yang telah kita laksanakan atau apa yang sedang kita perbuat selama kita hidup di dunia ini, tentu wabil khusus dalam rangka menjalankan syariat Islam. Kenapa tafsir? Karena tafsir merupakan intisari langsung yang diturunkan oleh Allah, Al-Quran ya, kemudian ditafsirkan. Maka hal ini harus kita ketahui agar bersama kita senantiasa dimudahkan dalam memahami agama Islam ini yang begitu komprehensif atau begitu kompleks ini. Kenapa tafsir Muyassar? Dan juga tentu banyak dari kita semua yang sedang belajar, saya belajar, jenengan semuanya belajar. Mari kita belajar bersama-sama untuk kita istiqomahkan. Kitab Tafsir Muyassar, sebuah tafsir yang diterbitkan dari Mujamma' Al-Malik Al-Fadl Litba'il Mustafil Syarif, salah satu lembaga yang berkedudukan di Madinah Al-Munawwarah yang telah mencetak jutaan mushaf Al-Quran. Jadi tafsir ini adalah kumpulan dari beberapa penulis yang sengaja dikumpulkan kemudian dibentuk untuk menjadi salah satu tafsir. Kita akan mengawali di halaman pertama. Bagi yang punya PDF nanti bisa di
itu ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syar'u lillahi ta'ala likulli qara'al Qur'anul azim. Allah Ta'ala syar'u lillahi ta'ala, Allah Ta'ala mensyariatkan likullil qira'alil Qur'anul azim, bagi setiap pembaca Al-Quran, ayyasta'ida billahi minasyaitonirrajim, agar mereka ayyasta'ida, agar mereka memohon perlindungan. Jadi memohon, meminta bantuan yang sengaja digantungkan oleh Allah sebagai wujud kepasrahan seorang hamba, billahi min syaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Jadi meminta bantuan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seperti halnya qala subhanahu. Kalau ada perkataan qala subhanahu, seperti perumpamaan, seperti apa yang disampaikan oleh yang maha suci, maksudnya Allah ya. Dalam surat An-Nahl itu, fa'idha qara'tal qur'ana fasta'idu billahi min syaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Karena Al-Quran ini suci, karena Al-Quran ini tinggi, Al-Quran sebagai kalam Allah yang tinggi, suci, maka dalam hal membaca, maka kita memang diperintahkan di sini hendaklah memohon bantuan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian zalika li annal Qur'ana al-karim hidayatul linnas. Hal itu karena Al-Qur'anul Karim, Al-Quran ini berisi tentang hidayah, hidayatul linnasi, petunjuk bagi manusia, wa syifaun, dan obat atau penyembuh, lima fi sudur, penyembuh untuk as-sudur. Sudur ini bisa di sudur bermakna kolbun, tapi kolbunnya ini apa, dalam hati kecil ya. Jadi kalau ada hati, kemudian ada istilah perkataan hati kecil, lah ini bisudur, fisudur. Wa syaitani sababu syaru wa dolalat. Sedangkan setan adalah penyebab berbagai keburukan dan kesesatan. Asyurur wa dolalat. Wa dolalat bisa, wa dilalat bisa. Jadi keburukan dan kesesatan. Fa amarallahu subhanahu kullil qira'a lil Qur'an ayat tahsana biha subhanahu min syaitonir rajim wa wasawasahu wa hasbahu. Maka Allah yang maha suci tadi memerintahkan kulinas, setiap orang, setiap manusia yang akan membaca Al-Quran agar membentengi diri dengan Allah yang maha suci itu tadi dari setan yang terkutuk, gangguan waswas dan golongan-golongan setan atau yang sejenisnya. Jadi ketika seorang muslim ini hendak untuk membaca Al-Quran, maka syariatnya diperintahkan untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Agar apa? Agar Al-Quran yang maha suci itu, yang diciptakan yang tinggi itu, senantiasa terlindungi dari godaan syaitan atau keburukan-keburukan. Karena ada
dengan Al-Quran itu kadang juga timbul ujub, riya. Misalkan mentang-mentang bacaannya bagus, qiraahnya bagus, kemudian dienak-enakkan. Contohnya kalau ada mertua misalkan, kalau ada kawan misalkan membaca Al-Quran koyok dienak-enak. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian ketika membaca sendiri biasa. Ini dalam rangka itu membentengi dari sifat-sifat hati tadi ya. Wasyifa'u lima fis sudur. Karena untuk membentengi dari hati kecil. Nah, kemudian wa makna a'udzubillahi. Maknanya a'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, itu adalah astajiru wa atahassanu billahi wahda. Maknanya adalah memohon perlindungan dan membentengi diri dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Jadi ayat tauhid. Kemudian makna minasyaiton ay min kulli ad al-mutamarrad minal jin wal ins. Syaitan itu adalah setiap penyeleweng yang sangat membangkang dari kalangan jin dan manusia, minal jin wal ins. Yasrufini, yang akan memalingkan antoati dari ketaatan, antoati Robbi, dari ketaatan kepada Robnya, watilawatahu kitabah, dan dari membaca kitabnya. Jadi kalau kita membaca mengikuti surat An-Nas itu ada ungkapan minal jinnati wan nas. Dari isinya surat An-Nas itu salah satunya meminta pertolongan dan memohon dari jin dan manusia. Itu yang pertama pada lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita melanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Ini isinya suratul Fatihatun. Sumiyati hadhihi surah bil Fatihah li'anna yaftahu biha Al-Qur'anul Azim. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah dinamakan surat Al-Fatihah karena Al-Qur'anul Azim dan dibuka atau dimulai dengannya. Jadi maknanya surat Al-Fatihah itu yaftahu biha, jadi dibuka, pembuka ya, pembuka. Wa tusmiya al-mathani li'annaha taqra'u fi kulli rak'atain. Dan surat ini juga dinamakan surat al-mathani. Apa itu? Li'anna taqra'u fi kulli rak'ah wa lihada asma' wal akhar. Karena senantiasa dibaca pada setiap rakaat sholat. Jadi hampir ketika kita sholat pasti kita akan melafadzkan atau membaca surat Al-Fatihah. Makanya dinamakan di beberapa tafsir Al-Mathani. Al-Mathani itu adalah yang diulang-ulang sebenarnya, yang diulang-ulang. Jadi surat Al-Fatihah ini memang diulang-ulang. Annaha taqra'a fi kulli rakaat. Karena setiap kali kita baca pada setiap rakaat dalam sholat. Kemudian abtada'u qira'atul Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Jadi dimulainya membaca Al-Quran dengan menyebut nama Allah sebagai bentuk permintaan tolong kepadanya. Nah, jadi dengan nama Allah tadi untuk memulai pertolongan. Jadi kalaulah tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita yang manusia ini tidak akan bisa untuk berbuat apa-apa. Ini adalah wujud dari kepasrahan seorang hamba, wujud kepasrahan seorang hamba total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga di masa pandemi ini mengajarkan kita
untuk senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud pasrah total terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada lafaz selanjutnya, Allahu alamun alal arabi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bil haqqi nasawahu wa huwa ahsa asma'ullahu ta'ala wala yasmiya bihi ghairu subhanah. Jadi lafaz Allah adalah lafaz jalalah yang dinamakan alal arab, alamul alal arab, nama yang menunjukkan atas Arab yang maha suci lagi maha tinggi, al-ma'bud bil haqqi nasawa, tidak ada apapun yang menyamainya, dunasawa wa huwa ahsun, dan tidak ada yang boleh menamai asma Allah Ta'ala wa huwa ahsun, tidak boleh dinamai dengan nama selain Allah, wala yusimma bihi ghairu subhana, dan dia semata-mata maha suci, atau ini nama Allah. Jadi tentang kesucian, maha tinggi, tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi kehendak Allah. Ini maknanya. Dan Ar-Rahman, Dzi rahmatul amah alladzi wasa'at rahmatun jami'ul khuluq, yaitu pemilik rahmat yang luas dan yang kasih sayang mencangkup seluruh jami'ul khuluq. Jami'ul khuluq, semua makhluknya. Jadi yang menguasai semua makhluknya yaitu Allah Ar-Rahman ini. Jadi kasih sayangnya Allah meliputi seluruh makhluknya. Kemudian Ar-Rahim, maha penyayang bil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa asmanu min asma'ihi ta'ala, dan di antara nama-nama Allah Ta'ala ini yang kedua, yatadomanani, kedua disebutkan dalam ayat yang mengandung itsbatu sifat, mengandung penetapan sifat rahmat, yang kasih sayangnya Allah, kama yaliku bijalal, bagi Allah Ta'ala dengan sesuai keagungan. Rahmatnya Allah mengikuti kasih sayangnya Allah terhadap semua makhluknya. Jadi kalau tadi Ar-Rahman tadi kepada seluruh makhluknya, kalau Ar-Rahim tadi itu mencangkup orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, semua makhluknya, khususnya manusia. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin, wa huwa subhanahu wahdahu maliki yaumil qiyamah. Dan Allah yang maha suci tadi adalah salah satu pemilik hari kiamat. Wa huwa yaumul jaza alal a'mal, dan yang memiliki hari pembalasan atas segala amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi yang memiliki hari kiamat, yang tahu kapan itu kiamat, dan juga Allah yang akan membalas sesuai amal perbuatan. Dan bisa dikhususkan wa fil qiraatil muslimin li hadzal ayat, dan pengkhususan kepemilikan hari kiamat bagi Allah, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim sesuatu apapun dari apa yang ia kehendaki. Walaupun sebiji zarah, wahasulahu alal istidad bi a'malil sholeh, dan seorang pun yang tadi tidak dapat berbicara kecuali atas izin
Jadi ini tentang keesaan murni terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap orang muslim ketika membaca surat Al-Fatihah ini di dalam sholatnya, wal kafu anil ma'asi wasayyi'at, mereka dengan semakin memotivasi dirinya untuk menghindari perbuatan maksiat dan keburukan-keburukan yang lain. Jadi mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini tentu murni adalah menceritakan atau bermakna sebagai keesaan Allah. Nah, keesaan Allah yang tidak ada bandingannya. Jadi Allah yang menguasai hari kiamat, Allah juga yang memberi hari pembalasan. Ini yang membedakan Islam dan agama-agama yang lain. Kalau mengikuti beberapa pikiran tentang Prof. Dr. Yusuf Qaradawi, ketika beliau memaparkan atau berpendapat bagaimana istinbatul ahkam dalam agama Islam dan agama Yahudi. Jadi kalau dalam agama Islam itu semuanya pure, mengatur untuk urusan dunia ya, akhirat juga iya. Tapi kalau di dalam agama lain, Yahudi misalkan, itu hanya mengatur hanya urusan akhirat saja. Jadi hal-hal yang sifatnya materi, material itu tidak ada diatur, tidak akan diatur. Nah, ini yang membedakan dari balasan atau keyakinan seseorang terhadap agamanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Semoga kita senantiasa diistiqomahkan dalam menjalankan rutinitas kita sebagai seorang muslim, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan semoga yang sedikit ini bisa menambah wawasan baru tentang cara kita dalam mengambil keputusan, tentu dalam beragama dan berfastabiqul khairat, dalam berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Insya Allah kita lanjutkan di ayat yang selanjutnya minggu depan. Semoga diberikan kekuatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.